الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق Allahul Azim. Ya, kita lihat ya. Nah, untuk lebih jelasnya dilihat dari ayat ke-30-nya dulu. Ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana peristiwa istrinya daripada raja di Mesir atau penguasa di Mesir, dia menggoda Nabi Yusuf sampai kemudian terjadilah peristiwa di mana Yusuf diperintahkan atau diundang atau disuruh masuk ke dalam ruangan daripada si istri penguasa Mesir tersebut, kemudian dikunci. Nah, pada saat itulah kemudian istri daripada penguasa Mesir itu
ingin melakukan selayaknya suami istri, tetapi kemudian Nabi Yusuf menolak. Dan ketika itu kemudian Nabi Yusuf berpaling dan lari, tetapi kemudian ditarik baju gamisnya sehingga sampai robek belakangnya. Nah, ketika keduanya berebut untuk keluar dari pintu, maka ketika terbuka ternyata suami daripada istri atau perempuan itu, yakni penguasa Mesir itu, ada di depan pintu. Jadi ketika buka pintu, maka di situ ada penguasa Mesir itu. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian keduanya melakukan argumen, mencari alasan, dan istri atau perempuan daripada istri penguasa itu mengatakan bahwa Yusuf ingin memperkosanya. Tapi Yusuf kemudian memberikan alasan justru sebaliknya, bahwa istri daripada penguasa itulah yang ingin melakukan tindakan yang tidak semestinya terhadap Nabi Yusuf. Nah, kemudian ternyata peristiwa itu disaksikan oleh pelayan yang masih kerabatnya daripada penguasa Mesir itu, yang memberikan kesaksian bahwa kalau seandainya gamisnya atau baju gamisnya itu sobek di belakangnya, berarti yang melakukan tindakan atau niat jahat adalah istri daripada penguasa itu. Tetapi kalau seandainya gamisnya itu sobek di depan, berarti Yusuflah yang salah, karena Yusuf yang akan melakukan pemerkosaan atau tindakan yang tidak semestinya terhadap istri daripada penguasa itu. Dan kemudian ternyata gamisnya sobek di belakangnya, maka yang dinyatakan salah berarti adalah istri dari penguasa Mesir itu. Gitu. Dan kemudian keduanya saling diminta untuk melupakan kejadian itu. Jadi keduanya, udah deh kalau gitu lupakan saja peristiwa itu, kata penguasa itu. Sudah, karena kan tidak terjadi hal-hal yang di luar daripada batas seharusnya. Jadi baru ada peristiwa itu saja, tapi belum terjadi ada hubungan yang tidak semestinya. Gitu. Jadi kata Raja Yusuf, lupakan kejadian itu, maafkanlah daripada istri penguasa Mesir itu. Nah, kemudian peristiwa itu ternyata berkembang. Khobar itu menjadi berita viral di wilayah Mesir, sehingga para perempuan-perempuan di Mesir, para wanita-wanita di Mesir, para istri-istri di Mesir menggunjing. Apa yang digunjingkan? Yakni bahwa perempuan atau istri dari penguasa itu sudah menjadi telah menjadikan Yusuf itu seolah-olah membuat dia tergila-gila. Jadi kalimatnya di sini, wa qala niswatun fil Madinah, dan perempuan-perempuan di kota berkata. Apa yang dikatakan? Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Istri al-aziz, istri penguasa Mesir, itu kalimatnya, menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Kalimatnya qad syaghafa hubba, sungguh pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Ini gunjingan di kalangan perempuan-perempuan di Mesir. Dia istri raja itu, istri penguasa itu menggoda Yusuf, menggoda pelayannya untuk memuaskan hasrat nafsu seksualitas. Sungguh nih istrinya Al-Aziz ini sudah tergila-gila sama Yusuf. Gitu kalimatnya. Inna lanarha fil dhalalin mubin. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata ini. Perempuan ini sudah tersesat sehingga mau dan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kepada Yusuf. Gitu kalimatnya. Ini jadi gunjingan. Ini kalau bahasa kita simpelnya tuh, si Fulana, istri Fulan udah gila-gila sama pembantunya, sehingga ingin memuaskan hasratnya sama pembantunya. Sungguh udah gila nih majikan ini, sehingga mau melakukan tindakan yang tidak semestinya kepada pelayannya begitu. Nah, kemudian baru mendengar gunjingan-gunjingan itu, maka kemudian pada masa mi'at bimakrihinna, maka ketika istri Al-Aziz, istri penguasa Mesir tersebut mendengar gunjingan-gunjingan, omongan-omongan perempuan-perempuan di Madinah tadi, di Mesir tadi, di kota-kota yang memviralkan atau yang menjadi pokok
berita utama gitu kan. Maka arsalat ilaihim, maka kemudian diundanglah perempuan-perempuan itu, wa a'tadat lahunna muttaka'a, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan kepada masing-masing diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Wa qalat ikhruj alaihinna, kemudian dia memerintahkan kepada Yusuf itu keluar. Jadi kalimatnya simpelnya begini, maka setelah mendengar daripada guncingan tadi, maka kemudian Zulaikha namanya, Zulaikha istri daripada Aziz itu mengundang perempuan-perempuan yang menguncing itu. Karena yang menguncing itu di kalangan-kalangan raja juga, di kalangan penguasa atau kerajaan atau kekuasaan. Maka diundanglah perempuan-perempuan yang mencemooh tadi, diundang ke rumahnya. Kemudian di situ disediakanlah bagi mereka tempat-tempat duduk. Ya, kemudian kepada masing-masing diberikan pisau. Pisaunya itu untuk memotong buah-buahan. Kita kan fungsinya pisau untuk memotong makanan. Kemudian setelah itu, ketika mereka sudah para perempuan ini memegang pisau, pisau udah dikasih pisau, dipegang pisaunya nih. Nah, ingin memotong, udah siap. Kemudian ketika sudah dipegang pisau, ya udah gini. Kalau kalian tidak percaya kenapa aku sampai berlaku tidak benar itu, sekarang kalian datang ke tempatku, aku undang. Maka disediakan tempat, kemudian masing-masing dari perempuan itu diberikan pisau. Ya, maka kemudian Zulaikha memerintahkan kepada Yusuf itu keluar. Maka kemudian falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Maka ketika Nabi Yusuf keluar, maka yang terjadi setelah perempuan-perempuan itu melihat bagaimana Nabi Yusuf ketampanannya, maka falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Jadi jadi setelah perempuan-perempuan yang menguncing mencemooh Zulaikha, dia melihat bagaimana ketampanan, keelokan rupa Nabi Yusuf, tanpa sadar mereka memotong jari-jari tangan. Memotong di sini aidiyahum. Ya, terpotong beda. Kalau ini tanpa sadar memotong, tanpa sadar yang dipotong itu tangannya. Kalimatnya di sini aidiyahunnya, artinya melukai. Melukai itu bisa memotong, bisa menggores, tanpa sadar, terfokus. Itu saking kadang-kadang kan kalau orang terkejut bisa jatuh gelas, itu kan kalau dalam kehidupan kita kan ada yang terkejut tiba-tiba tanpa sadar gelasnya jatuh yang dipegang, saking kagetnya, saking takjubnya. Nah, perempuan tadi memegang pisau yang tadi ingin memotong makanan atau buah-buahan. Ketika Yusuf keluar dan melihat tatapan Yusuf, mereka tanpa sadar, Masya Allah. Maka ucapannya, kalau kita Masya Allah, maka ucapan yang keluar dari lisan kita, Hasya lillahi ma hadza bashar. Kalimatnya yang diucapkan dari lisan mereka adalah berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Jadi kalimatnya Hasya Allah, kalau kita kan Masya Allah. Nah, dalam ungkapan kalimat yang keluar dari perempuan-perempuan yang mencemooh Zulaikha adalah Hasya lillah, wa hasya lillah, Maha sempurna Allah, ma hadza bashar, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. Jadi saking tampannya, saking elok rupawannya Nabi Yusuf, sehingga para perempuan-perempuan tadi terpesona, takjub, sehingga mereka memotong atau melukai tangannya dan mengucapkan kalimat Hasya lillah, Maha sempurna Allah. Artinya Hasya lillah di sini Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Jadi kalimatnya Hasya lillah ma hadza, Hasya lillah ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Nah itu
Jadi saking tampannya Nabi Yusuf membuat para perempuan-perempuan yang mencemooh Zulaiha melukai tangannya dan keluarlah ucapan hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakul karim. Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia tapi ini adalah malaikat yang mulia. Nah itu. Jadi ternyata luar biasa ya. Itu Nabi Yusuf itu sampai membuat perempuan-perempuan sampai lupa diri sehingga tanpa sadar melukai daripada tangannya. Kemudian qala, berkatalah Zulaiha, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Nah, istri Al-Aziz atau Zulaiha berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Kalimatnya ini sebagai sebuah sindiran. Fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Nah, itulah orang yang menyebabkan kalian itu mencemooh aku. Gitu kata Zulaiha. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jadi kata Zulaiha, aku telah menggoda Yusuf nih. Aku ingin bersahwat, berhajat terhadap Yusuf tapi Yusuf menolak. Gitu kalimatnya. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas sabirin. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Jadi ketika kondisi seperti itu, jadi kalimat rangkaian ceritanya ketika perempuan-perempuan itu sudah melukai tangannya, kemudian Zulaiha mengucap kalimat inilah Yusuf yang sudah membuat aku tergila-gila, yang membuat aku sehingga melakukan apa yang kalian cemoohkan kepada aku. Maka setelah itu Zulaiha masih berusaha untuk menggoda Yusuf, bahkan mengancam Yusuf. Udah deh, puaskan nafsu kita nih, puaskan nafsu kita nih, nafsu saya. Kata Zulaiha, udah kamu apa sih, kamu tinggal melayani keinginan saya saja, susah banget gitu. Maka kata Zulaiha kepada Yusuf, kalau kamu tidak mau melakukan menurut apa yang aku inginkan, aku akan penjarakan kau Yusuf. Kalimat ini kalimat ancaman yang dikeluarkan oleh istri Al-Aziz atau Zulaiha. Kalimatnya yang diucapkan adalah wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjadanna wa la yakuna minas saghirin. Aku akan menghinakan engkau. Itu ancaman yang diucapkan oleh Zulaiha. Maka kemudian qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, itu berdoa tuh mendengar ancaman daripada Zulaiha, dia berdoa, ya Allah, kalimatnya, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan-ajakan mereka. Ini ajakannya mereka itu bukan ajakan satu orang. Berarti para perempuan-perempuan itu menginginkan hal yang tidak senonoh terhadap Yusuf dan mengancam Nabi Yusuf untuk memenjarakan dan menghina. Maka kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, ya Allah, di penjara aku lebih sukai daripada aku memenuhi syahwat-syahwat mereka itu. Ya, kalau kita mana begitu senang banget ya. Dikerebutin wanita-wanita cantik dan kaya. Kalau kita mah udah langsung, oke, bos. Beda dengan Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan yang cantik, rupawan, yang kaya raya, banyak begitu menggodanya. Maka apa yang diucapkan adalah doa, ya Allah, di penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi keinginan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, saya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ini doa Nabi Yusuf. Jadi ketika digoda itu doanya, ya Allah, di penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti keinginan mereka ini. Maka kemudian, ya Allah, kalau aku tidak dihindari daripada apa yang terjadi kepada aku ini, maka niscaya aku akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang hina dan aku termasuk orang yang bodoh. Maka kemudian ayat yang ke-20 atau 34-nya, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna.
Maka Allah memperkenankan doa Yusuf dan Allah menghindarkan Yusuf daripada tipu daya mereka. Dia yang maha mendengar dan dia yang maha mengetahui. Jadi kalimatnya kemudian summa badalahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakan sampai waktu tertentu. Jadi ketika Nabi Yusuf tidak menuruti apa yang mereka inginkan, maka perempuan-perempuan tadi khususnya Zulaikha kemudian menghasut suaminya untuk memenjarakan Yusuf. Itu kalimat. Tapi dipenjarakan Yusuf itu adalah merupakan cara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Makanya kadang-kadang di penjara itu jangan takut. Bisa jadi penjara itu justru kita menyelamatkan dari mara bahaya yang lebih besar, mara bahaya dunia maupun akhirat. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf malah lebih suka di penjara. Kenapa? Kalau dia tidak di penjara, Zulaikha dan perempuan-perempuan itu terus menggoda. Maka bisa jadi dia menjadi orang yang hina, menjadi melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Gitu kan? Maka kemudian Allah memperkenankan doanya, yakni bahwa dia dihindarkan daripada fitnah Zulaikha dan perempuan-perempuan di Mesir itu dengan akhirnya dia dipenjara oleh Al-Aziz. Maka kalau dari penjara kan nggak bisa digoda lagi kan? Ya kan? Nggak bisa digoda lagi tuh oleh perempuan-perempuan yang kesetanan gitu kan? Maka kemudian selesailah cerita Nabi Yusuf dengan fitnah daripada Zulaikha itu. Baru masuk kepada kisah yang selanjutnya tentang takwil atau tentang tabir mimpi yang dijelaskan Yusuf kepada kedua orang yang sama dipenjara oleh Nabi Yusuf. Maka ayat yang ke-36-nya wa dakhala ma'ahu sijna fataya, dan bersama Yusuf di dalam penjara itu masuk dua orang pemuda. Jadi Yusuf dikurung bersama dua orang pemuda lainnya. Jadi wa dakhala ma'ahu, dan masuk bersama Yusuf as-sijna, di dalam penjara itu fatayan, dua orang pemuda. Maka qala ahaduhuma, berkatalah salah satu di antaranya, inni arani a'sir khamra. Yusuf, saya mimpi bahwa saya memeras anggur. Jadi kata pemuda itu, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Wa qala al-akhar, berkata yang lainnya, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayrun. Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Jadi ada dua pemuda yang mimpi beda. Yang satu mimpi dia memeras anggur, yang satu mimpi dia menaruh di kepalanya, ada roti di kepalanya dan dia dimakan oleh roti itu dimakan oleh burung-burung. Maka kemudian Nabi ta'wili. Maka kedua orang ini kemudian meminta agar Yusuf menjelaskan tentang mimpi itu. Karena inna naraka minal muhsinin, keduanya menganggap bahwa Nabi Yusuf itu orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang diberikan kemampuan mentakwilkan mimpi. Kalau kita mujarobat, tahu mujarobat? Karena ada tuh buku tentang mimpi A ini, mimpi B ini, gitu kan ya, tentang tabir mimpi. Pernah baca nggak Pak Darlan? Kalau mimpi dipatok ular, mimpi kejatuhan duren, gitu kan ada tuh tabir-tabir mimpi. Nah, salah satunya ini Yusuf itu, Nabi Yusuf diberikan Allah kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Maka kedua orang ini menganggap Yusuf mampu mentakwilkan itu. Maka kemudian Nabi Yusuf memberikan penjelasan. Qala la ya'tikuma ta'aman turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wilihi qabla ayyakuma. Nabi Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwil. Tuh, kata Nabi Yusuf, makanan apapun yang diberikan kepada kalian berdua, aku lebih tahu. Jadi kalimatnya, ini kira-kira akan dikasih makanan apa? Nabi Yusuf sudah tahu. Jadi Allah memberikan kelebihan Nabi Yusuf untuk bisa melihat sesuatu, baik yang akan terjadi
Jadi sesuatu yang akan terjadi Nabi Yusuf diberikan pemandangan. Jadi kalau kita mah kayak meramal, tapi ini bukan meramal karena Allah yang menunjukkan itu. Jadi kata Nabi Yusuf di sini, tidaklah datang sebuah makanan yang akan diberikan kepada kalian kecuali aku akan memberitahukan tentang takwil daripada makanan itu sebelum kalian makan. Artinya makanan apapun yang akan datang kepada kalian, aku udah tahu bahwa makanan itu adalah A, B, C. Sebelum makanan itu datang, aku akan udah tahu makanan apa yang kalian makan. Artinya Nabi Yusuf diberikan kelebihan untuk mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kemudian dzalikum mimma 'allamani rabbi. Itulah bagaimana Allah memberikan pengajaran kepadaku. Jadi hal tersebut karena Allah memberikan pengetahuan kepadaku. Itu kalimatnya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun. Maka kemudian sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Yani bahwa Nabi Yusuf ya sudah dia hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lainnya. Karena di Mesir itu kan, ingat, Mesir itu kan tidak menyembah Allah, tapi menyembah dewa matahari. Jadi di Mesir itu menyembah dewa matahari. Makanya di Mesir itu kan sama matahari itu begitu mengagung-agungkan. Kenapa matahari yang disembah? Karena matahari itu kan panas, terik. Maka dia menyembah matahari. Sebagaimana di Jepang menyembah matahari. Kenapa disembah matahari? Karena Jepang itu menganggap matahari itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena daerahnya daerah salju, daerah dingin. Jadi Jepang itu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Maka menganggap matahari sebagai suatu hal yang luar biasa. Sama seperti di Persia, dia menyembah api. Gitu kalimatnya. Jadi kesimpulannya, ini kan belum kelar nih tentang peristiwa Nabi Yusuf. Kesimpulannya satu, ingat nih kesimpulannya. Kesimpulannya adalah bahwa hati-hati dengan fitnah perempuan, karena perempuan ini luar biasa. Yang kedua, ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan itu baik itu di penjara maupun hal-hal yang lainnya, ternyata bisa jadi lebih baik dari untuk kita dibandingkan dengan hal-hal itu. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, itu wajib kita syukuri. Kalau Nabi Yusuf diberikan kelebihan, yakni dia tampan rupawan, diberikan juga ilmu laduni, artinya memahami, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita diberikan kelebihan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kelebihan itu, dan menambah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup ya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.